Baik, terima kasih ya sudah bergabung Pak Wawan, Pak Johan. Saya Iya, senang sekali sama-sama. bisa Sama-sama. bisa ngobrol bareng jadinya. Oke, mungkin yang join sekarang saya masuk perkenalan dulu ya masing-masing. Jadi saya dengan Femi, saya punya channel ngobrol-ngobrol tentang digital life ya. Nah, terus guest star bintang tamu pada hari ini karena kita akan membahas tentang digitalisasi gereja. Jadi saya undang Pak Johan dan Pak Purnawan. Dan Pak Johan ini pendeta di GKJ, betul ya Pak ya? GKJ di Bekasi, Gereja Kristen Jawa. Gereja Kristen Jawa di daerah Bekasi Timur. Terus Pak Wawan ini dari Klaten. Terus saya sering baca tulisannya, sering lihat kiprahnya di dalam pelayanan juga ya, khususnya di bagian digital juga Pak Wawan kan sangat aktif. Ya, Pak Wawan di gereja mana Pak Wawan? Saya kan juga kurang. Saya lupa. Gereja kurang iman. Gereja kurang iman. Gereja kurang iman ya. Gak apa-apa deh. Di GKI, saya di GKI Klaten. Oh iya ya GKI. Iya GKI benar ya, Gereja kurang iman. Iya GKI. Baik. Kalau GKJ apa Pak? GKJ itu apa? Gereja kurang jelas. Kalau gempa gereja kurang jejak gitu. Nah, biasanya kami bercandanya sih gitu ya. Ya memang enak begitu ya, karena kan memang seperti itulah kan keadaannya jemaat-jemaat yang ada. Nah, jadi untuk mengejar waktu karena topik kita ini banyak nih ya, saya langsung saja ya. Jadi kita akan bahas tentang fenomena transformasi baru di bidang ibadah ya. Jadi kalau dalam pendidikan mungkin belajar online, sebelum pandemi pun mungkin sudah ada sekali-sekali belajar online, tapi kan bukan yang sekolah formal ya, mungkin kursus atau apa yang seperti itu. Jadi waktu pandemi terus sekolah harus online, memang sih kita kondisinya karena kita pikir anak-anak, jadi mau tidak mau sebagai orang tua dan guru siap-siap. Nah, yang berat waktu kita mendengar beribadah juga harus online, itu terus terang berat ya, karena kita kan merasa bahwa ini satu hal yang kita jarang lakukan setiap hari. Kalau sekolah kan setiap hari, makanya kita juga khawatir. Tapi ini seminggu sekali, terus kita harus, itu kan kebutuhan rohani, terus tiba-tiba harus yang kita bersalaman jadi nggak salaman, terus ya seperti itu jadinya kondisinya, dan itu membuat pertama-tama banyak pro dan kontra juga seingat saya ya dulu ya, sebelum kita memang harus ibadah online. Nah, gimana Pak waktu di Pak Johan, mungkin awal dulu waktu harus menghadapi peraturan seperti ini. Jadi persiapan dari Pak Johan itu seperti apa waktu itu, apalagi menghadapi jemaat-jemaat yang ada. Gimana Pak Johan? Iya, Bu Femi. Iya, makasih. Kalau kami sebenarnya kan kalau di Bekasi Timur kan kami ikut di Kota Madya Bekasi, dan itu memang selain dari pemerintah waktu itu, dari Presiden juga memberikan arahan untuk kita ingat ya, untuk kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, kan ada seruan itu ya. Nah itu terus ya pastinya kami sikapi di majelis jemaat, karena kan saya nggak sendiri di jemaat, saya ada pendeta kami yang lain juga, Ibu Pendeta Ripka, tapi juga ada majelis jemaat yang kami kemudian ya menyikapi itu dengan rembukan, dengan rapat gitu, dan kami memutuskan ya mau nggak mau kita harus mulai ibadah di rumah ya. Saya masih ingat betul itu kalau nggak salah minggu ketiga atau minggu keempat Maret begitu 2020, itu waktu itu saya dan Pendeta Ripka kami masih merekam
khotbah saja, rekam khotbah Rekam saja khotbah pakai dulu ya. hand, ya kalau nggak pakai handphone atau pakai kamera sederhana gitu ya. Jadi ya di rumah Hmm. gitu, nggak pakai backdrop, nggak pakai apapun, nggak pakai teknik apapun, pokoknya karena semuanya ad hoc, semuanya emergency, ya udah pokoknya apa adanya direkam aja khotbah. Terus waktu itu memang di awal-awal kita untuk eh, bagian ibadah yang lain, tata ibadah yang lain memang ya pakai PowerPoint. Jadi PowerPoint lalu kita share ke warga jemaat lewat grup-grup WhatsApp gitu. Gitu Bu, dulu awalnya memang. Awal-awalnya masih berarti yang masih darurat ya, belum ada yang Iya, darurat banget. saya juga sih waktu itu, seingat saya begitu sih. Kalau Pak Wawan bagaimana Pak Wawan? Jadi Pak Wawan ini kan saya tahu lebih sudah mengenal semua teknologi digital ya. Jadi ketika harus menghadapi ibadah online ini, apakah ada Bapak sendiri memang udah lebih langsung gitu, aku mesti gini. Nah itu gimana Pak Wawan? Kayaknya seru tuh karena Pak Wawan kan punya basic gitu. Iya, kalau di GKI Klaten lebih siap ya, lebih siap dalam arti sebelum pandemi ini itu kami sudah menyiapkan segala perangkat untuk masuk ke dunia digital. Jadi bukannya mau nyombong ya, tapi sebelum pandemi itu kami sudah pasang kamera-kamera yang bisa dioperasikan jarak jauh di gereja. Kemudian sudah menyiapkan perangkat untuk multimedia untuk online. Cuma yang dulu itu belum siapnya adalah ini koneksi internetnya karena masih menggunakan internet yang kurang handal, yang milik plat merah itu. Sehingga ketika pemerintah memutuskan untuk beribadah secara online, itu kami yang paling cepat mengadakan. Sementara gereja-gereja yang sejenis di kota kami, di sekitar kami masih beribadah secara onsite begitu. Tapi mereka ya tentu dengan segala macam pergumulannya ya. Kami sudah siap. Kami sudah siap dengan perangkat dan orang-orangnya, tapi memang pada awalnya masih direkam. Direkam tapi cukup profesional karena kami sudah beli perangkat yang broadcast, setara broadcast begitu. Sehingga itu sudah siap digunakan gitu ya. Cuma pada awal-awalnya nggak tidur juga selama sebulan itu, hampir nggak tidur saya karena Selasa itu rekaman, kemudian harus mensinkronkan antara suara, kemudian memberi teks, lalu editing dan sebagainya. Sabtu pagi harus diunggah dengan koneksi yang tidak stabil. Itu ada perasaan deg-degannya di situ karena bisa jadi ketika detik-detik terakhir itu nggak putus begitu. Padahal kalau kami targetkan, karena kami punya jadwal ibadah Sabtu sore, jadi sebelum pandemi itu ada ibadah Sabtu sore, ibadahnya itu Sabtu sore, Kamis pagi, Kamis siang, sama Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu siang, dan Minggu sore gitu, ada 4 kali ibadah. Nah itu kami Sabtu sore itu harus sudah online begitu. Nah kalau Minggu pagi, Minggu siang itu baru selesai, kemudian langsung diunggah. Itu ada perasaan cemas di situ karena kalau sudah 90%, kadang sudah 90% itu tiba-tiba putus gitu loh, harus diulang lagi. Itu yang pertama. Lalu kedua, antara percaya atau tidak percaya, itu ada faktor X di gereja. Karena gereja kami kuno gitu ya, itu kalau tidak ada apa-apa hari biasa itu oke. Tapi 30 menit sebelum ibadah itu ada aja masalahnya, dan masalah itu bisa ganti-ganti loh. Ketika misalnya habis ibadah itu kami cek, kami perbaiki, udah, lalu hari berikutnya hari biasa itu kami perbaiki, udah oke, diuji coba oke. Kita adakan simulasi begitu, 30 menit sebelum ibadah itu begitu. Tapi begitu itu dinamikanya begitu, yang tidak bisa diprediksi, itu yang membuat kami deg-degan tuh di situ, di faktor
X-nya walaupun ya nggak tahu sih ini ada faktor dunia lain atau enggak, tapi itu Wah, yang membuat kami kami deg-degan di situ. Begitu. itu bisa jadi tema tuh Bu Femi tuh, unsur supranatural dalam dalam ibadah online gitu ya. Wah, Iya. percaya nggak percaya gitu kan. Ya, sebenarnya kan kalau Pak Wawan berarti lebih cemas ke schedulingnya ya. Schedule mesti karena mungkin Pak Wawan punya cara kerja memang yang sudah teratur gitu. Nah, setahu saya untuk gereja yang belum mengadaptasi masalah teknologi itu malah saya malah apa ya, kalau Bapak kan nggak tidur tuh dari Selasa sampai Minggu ya, selama sebulan ya. Kalau saya paling agak begadangnya paling ya di hari Sabtu gitu aja. Dan biasanya mepet-mepet. Nah itu gimana Pak? Pak Johan mengalami nggak seperti itu? Maksudnya kalau tadi Pak Wawan kan lebih dia terschedule, itu pun masih banyak kendala-kendala yang ada. Kalau di Pak Wawan sendiri gimana? Karena kan awalnya belum belum ada persiapan apa-apa, hanya rekaman seperti biasa pakai handphone dan sampai akhirnya bisa punya peralatan khusus. Itu bagaimana jadi perjalanannya setelah itu? Apa memang ada jadwal tersendiri, mau tidak mau dibuat atau gimana? Di GKJ ya, di tempat saya. Ya, ya. Eh, ya, kalau GKI Klaten memang sejak dulu saya ikutin memang sudah sangat siap ya. Ya. Teman-teman di GKJ Bekasi Timur kami kan ada komisi multimedia memang dan juga ada komisi ibadah. Ya sebenarnya sama sih Bu, kurang lebih dulu teman-teman ini juga ya begadangan juga, apalagi kan ya samalah dengan di Klaten juga harus edit video, kemudian harus nantinya kemudian harus upload. Itu pas awal-awal ketika ibadah masih pakai taping ya, taping kemudian diupload begitu ya. Ditambah lagi kan yang dikerjakan bukan hanya ibadah umum tapi juga ibadah anak. Oh Ibadah ya. anak ini juga lebih tricky dan lebih lebih rumit lagi karena harus nyiapkan misalnya background yang menarik buat anak-anak gitu. Kalau orang dewasa mungkin nggak gitu masalah ya mau dikasih background apa, tapi kalau anak-anak kan mereka harus dibuat yang menarik, lalu juga lagu-lagunya. Nah ini memang bikin ya teman-teman ya istilah Pak Wawan tadi bikin begadang juga ya. Bahkan kalau bisa dibilang sebenarnya sampai sekarang pun juga itu Masih. masih juga ya, masih meskipun sudah ada, kami sekarang sudah ada tim yang khusus untuk ibadah umum, ada yang untuk editing ibadah anak juga ada tim khusus dan ada grup khusus yang menghandle itu. Ya memang mau nggak mau kita mengakui bahwa komisi multimedia atau apapun namanya itu memang menjadi tulang punggung dari ibadah di masa pandemi, dan itu we need to be thankful about them ya. Keberadaan mereka tuh memang sangat luar biasa. Gampangnya komisi multimedia inilah yang menghubungkan umat dengan Tuhan begitu. Wah, jadi penghubungnya. Nah, Pak mereka Wawan jadi tuh, seperti itu kerjanya Pak iya, Wawan tuh. iya, iya, Jadi saman. mereka jadi seperti imam di digital era gitu kan. Imam zaman dulu tuh kan menghubungkan umat dengan Allah ya. Imam zaman Israel kan begitu, menghubungkan umat dengan Allah. Nah, zaman sekarang komisi multimedia ini imam juga sebenarnya menghubungkan antara umat dengan Allah secara digital. Nah, bahkan bayarannya kalau kata Pak Wawan bayarannya luar biasa tuh, 4M ya Pak Wawan ya. 5. Oh, 5M ya. Matur nuwun Mas. Matur nuwun Mas, mohon maaf Maaf. merepotkan. Ya 5M. Matur nuwun Mas, Sekarang mohon maaf mohon merepotkan maaf tuh. merepotkan. Tambah Luar 2 lagi. biasa. Mari Kalau mari sinyal makan. putus berarti ada something tuh berarti hubungannya. Berarti Iya. Pak, dari sekarang gini Pak, kalau dari sikap jemaat itu bagaimana Pak Johan? Jadi awalnya hingga sekarang, kalau dulu kan taping, sekarang kan sudah live ya, jadi live. Nah, bagaimana sikap jemaat pada awalnya ketika harus mau tidak mau kita harus ibadah online? Nah, dari Sama. jemaat Pak Johan dulu, nanti Pak Wawan bagaimana juga ya? Ya. Sama seperti hal-hal lain di masa pandemi sebenarnya Bu, bahwa kita harus belajar banyak hal dari nol ya, yang kita nggak biasa dengan model perjumpaan virtual, harus belajar perjumpaan virtual. Nggak biasa ibadah, mengikuti ibadah secara online, juga harus belajar secara online. Ya pada awalnya memang selalu banyak pertanyaan ya yang sifatnya teknis,
bagaimana caranya begini, bagaimana caranya begitu. Kadang-kadang masih ada komplain juga, ini Komplain. kualitasnya begini, kualitasnya begitu ya. Ya, itu masih bisa kami maklumi karena memang kita masih di masa awal pandemi dan masih belajar. Tapi lama-kelamaan memang kami melihat warga jemaat GKJ Bekasi Timur ini memang sangat support dan luar biasa dengan teman-teman multimedia. Mereka mengapresiasi sekali. Jadi kalau sekarang sebenarnya eh, jemaat sangat beda dari awal masa pandemi. Warga jemaat kami sekarang justru lebih support dengan ibadah online begitu ya. Saya nggak tahu apakah nanti sesudah pandemi ada yang masih berminat dengan ibadah online gitu. Ah, udah online aja lah, nggak usah di gereja lagi gitu. Tapi artinya ada perubahan sikap gitu ya. Ketika di awal pandemi kita baru belajar perpindahan dari biasanya ibadah onsite ke online, sekarang orang sudah terbiasa dengan online dan memang ketika kemudian dibuka onsite juga ada yang memang mau ikut onsite tapi ada juga yang lebih senang stay online begitu. Kayaknya di Klaten juga begitu ya. Iya, Iya, gimana Pak. Pak kalau yang di Klaten Pak? Iya, Gimana? kalau di Klaten jemaatnya cukup baik ya. Mereka tidak pokoknya begitu. Mereka bisa diberi pengertian dan diedukasi. Akhirnya justru support. Mereka tidak protes. Cuma ya tadi seperti Pak John tadi soal teknis saja. Bagaimana cari linknya di YouTube, kemudian bagaimana cara untuk subscribe, kemudian cara pakai di HP mereka itu aja. Sementara kalau yang saya rasakan ya mungkin ini yang menurut saya sangat syukuri bahwa ketika kami itu butuh peralatan yang untuk mendukung untuk streaming itu jemaat tidak awal tidak keberatan untuk mengadakannya. Jadi seperti misalnya kenapa kami tidak streaming pada awalnya karena bandwidth-nya kurang, kemudian kami pindah ke yang lebih bagus, yang lebih handal, harganya lebih mahal, tapi disetujui oleh MJ Majelis Jemaat. Lalu yang masalah kedua adalah lampu. Di gereja-gereja mainstream seperti kami, itu pada awalnya gereja itu seperti kuburan. Kuburan itu remang-remang maksudnya. Remang-remang karena harus kusuk begitu kan. Yang terang benderang itu tidak disukai. Nah itu kan yang selalu bikin pusing saya setiap kali nyuting sebelum masa pandemi itu adalah soal lampu yang terang benderang begitu, sehingga akhirnya saya usulkan kita butuh lampu yang bagus untuk streaming dan disetujui dan cukup bagus. Itu sudah perangkatnya sudah sangat bagus. Kemudian butuh komputer yang paling bagus begitu supaya tidak ada untuk streamingnya begitu ya diadakan ada yang mengadakan dengan yang komputer yang paling bagus pada saat ini begitu. Sehingga itu yang saya syukuri bahwa walaupun jemaat kami kecil tapi untuk masalah-masalah seperti ini itu mereka cukup baik lah untuk memberi support kepada multimedia gitu ya. Dan mereka cukup memberi apresiasi pada teman-teman yang di multimedia. Walaupun kadang kalau ada orang multimedia sering ngeluh, kami ini di belakang layar nggak pernah direken begitu ya. Ya itu kami cukup ya mendapat apresiasi lah, didoakan lah paling tidak setiap kali ada ibadah kami didoakan. Nah itu kan udah bagus ya. Lalu ini ada satu yang mungkin bisa untuk teman-teman bisa dicontoh begitu. Selain ibadah minggu itu ada namanya persekutuan Jumat. Itu secara interaktif. Itu persekutuan itu disiarkan lewat YouTube. Kemudian semacam PA, pendalaman Alkitab, itu pembawa firman itu menyampaikan pertanyaan, lalu jemaat merespon lewat grup WA, lalu jawaban di jemaat itu dibacakan lewat secara streaming begitu, sehingga ada interaksi walaupun bukan secara video tapi ada interaksi antara jemaat penonton, bukan mereka tidak diam aja, tapi menjawab pertanyaan, kemudian berdiskusi, memberi respon.
mereka sharing itu lewat teks di grup WA, lalu ada yang tukang baca di gereja. Ini respon dari Bapak ini, begini, begitu. Lalu direspon oleh, di chat di YouTube, gitu mereka juga dibacakan di chat di YouTube. Sehingga ibadahnya bukan sekedar mereka menjadi penonton. Sekarang yang menjadi kegelisahan banyak orang itu kan, itu sudah menjadi tontonan kan ibadah online itu. Tidak ada interaksi kan. Nah, sementara kalau Zoom itu banyak noise-nya. Kalau kita ibadah dengan Zoom itu banyak noise-nya, banyak gangguannya. Itu metode lewat Zoom, tapi interaksinya lewat WhatsApp. Begitu. Oke, berarti memang variasi-variasi seperti itu harus dipikirkan ya, supaya jangan supaya jemaat mungkin tidak pasif ya, karena kan saya nggak tahu apakah Pak Johan atau Pak Wawan ada memantau jemaat-jemaat yang di rumah itu kondisinya gimana sih waktu mereka beribadah, apakah sambil tiduran ataukah sambil memang benar-benar serius gitu, saya nggak tahu ya. Mungkin ada jemaat yang upload kan kondisi mereka waktu ibadah, nah itu mungkin bisa dilihat, tapi kalau yang lain saya belum, saya juga nggak ngerti bagaimana cara dari gereja mungkin memantau apakah mereka memang merasakan ibadah itu seperti ibadah waktu tatap muka. Nah, sebelum kita bahas itu, saya mau tanya, jadi beberapa acara-acara liturgi di gereja itu bagaimana Pak? Karena saya melihat kan ini apakah lebih singkat, dibuat lebih singkat? Dan apakah masih sama esensinya dengan waktu ibadah, waktu kita tatap muka? Pak Johan gimana itu? Menyusun liturgi-liturgi yang bedanya dengan offline dan online nih sekarang. Iya, ya memang mau nggak mau kita kan akhirnya ini Bu, mengacu ke surat edaran Menteri Agama juga ya, yang salah surat edaran nomor 15 tahun 2020 tuh yang meminta untuk durasi ibadah ya kurang lebih 1 jam gitu. Akhirnya memang ya dari pendeta kami, Ibu Pendeta Rika yang memang penanggung jawab di peribadahan, memang kemudian beliau bersama dengan Komisi Peribadahan yang harus membuat tata liturgi yang lebih ringkas, tetapi juga tetap bermakna liturgis yang baik sesuai dengan GKJ lah ya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ada bagian-bagian yang memang harus dihilangkan. Itu juga termasuk juga di tata liturgi misalnya pernikahan, itu juga berpengaruh ya. Mau nggak mau memang ada beberapa bagian yang dihilangkan. Kalau dulu durasi ibadah itu bisa 1,5 jam kurang lebih begitu ya, sekarang online kurang lebih 1 jam 5 menit, 1 jam 10 menit gitulah. Ya. Karena waktu live streaming pun juga nggak boleh lama-lama ya, memang ya aturannya ya. Betul. Ya Pak Wawan, bagaimana untuk acara-acara yang disusun? Apakah memang ada memang perubahannya cukup drastis di sana? Ya, sama kalau tata liturgi di tempat kami diringkas itu ya. Biasanya ada lagu itu 3 bait, cuma 1 bait aja. Lalu lagu pengakuan dosa itu dihilangkan langsung. Jadi setelah potong salam langsung pengakuan dosa. Lalu dosa sendiri. Ya, yang tricky itu adalah menghentikan khotbahnya pendeta yang suka delewer. Karena istri saya Pak juga. Ampun Pak. Itu makanya pada awal, karena mungkin mereka juga belum adaptasi ya, belum itu. Awal-awal itu kami siapkan tulisan, kalau kurang 5 menit kami pasang tulisan begini, kurang 5 menit begitu, udah kurang 5 menit ya. Ya, nanti kalau lebih dari itu langsung dari atas turun. Itu lama-lama mereka akhirnya bisa tahu durasinya, dan saya amati 3 bulan terakhir itu durasi ibadahnya selalu 70 menit, 1 jam 10 menit.
Iya, iya. bisa mirip sekali begitu karena sudah mulai terbiasa. Iya, iya. Nah, sekarang kalau saat ini, apakah masih ada kendala-kendala di dalam persiapan ibadah online? Kalau di tempat Pak Wawan masih ada nggak? Karena kan ini sudah berjalan hampir setahun ya berarti ya? Hampir setahun ini Iya, berarti. iya setahun. Masih, Eh, ya betul. Masih ketemu kendala-kendala yang signifikan nggak? Kendala utamanya itu tadi faktor X tadi, bener loh. Saya serius ini semua sudah di set up, bahkan komputernya itu sudah dibawa ke teknisi, dia bilang oke, ini nggak masalah. Sampai sekarang ini yang belum membuat kami masih ya itu barangkali berarti kami harus mengandalkan Tuhan aja. Berarti jangan hanya mengandalkan pikiran, jangan hanya mengandalkan teknologi. Berarti juga petugas multimedia pun juga harus menyerahkan kepada Tuhan gitu. Lalu yang kedua ini masalah ada fatigue sebenarnya, ada kelelahan, ada kecapean. Dan fatigue itu cukup terasa sehingga kadang mau berangkat ke gereja itu rasanya berat banget karena mengapa? Karena beban itu sangat berat di pundak. Dan kalau ada masalah pasti yang akan dilihat pertama kali itu petugas multimedianya. Iya. Petugas multimedia mesti akan nengok ke petugas multimedianya. Tapi kalau lancar, nggak ada yang menengok. Kalau lancar, kalau ada masalah baru mereka menengok. Ayo, ngapain gitu. Tapi kalau sudah lancar, selesai ya sudah pulang. Sudah, petugas multimedianya harus, ya masih harus beres-beres begitu. Dan sudah sepi baru pulang. Itu Jowo banget itu Pak Wawan. Jowo banget. Kenapa? Nek apik ra ono sing muji, nek elek nah. Iya. Ya ini mungkin cuma DKI Klaten. Tapi ya kurang lebih sama lah di gereja manapun saya kira juga sama ya, multimedia jadi tulang punggung. Dan karena itu memang pasti 1 tahun ketika sesudah pandemi berjalan ini pasti ada rasa lelah juga, ada rasa bosan juga. Itu menurut saya konsekuensi yang wajar lah, memang seperti itulah ya. Iya, apalagi kayaknya multimedia bukan hanya, kalau menurut saya sekarang multimedianya benar-benar yang dilihat setiap hari, setiap minggu, mungkin malah setiap hari ya, bisa kan di YouTube. Jadi harus ada kreativitas, editingnya mesti gimana, Bapak Pak Wawan gitu nggak Pak? Karena kan Bapak yang ngedit biasanya harus ada tuntutan bahwa supaya orang jangan bosen, aku harus kayak gini-gini. Ada seperti itu nggak Pak? Ya secara hati kecil sebenarnya ya pengen juga. Kita udah kerja keras, tapi kalau nggak ditonton kan percuma kan. Jadi kita pengen, apalagi juga sekarang ini dalam tanda petik saingannya banyak banget kan. Saingannya banyak banget. Tapi dengan apa ya, tim kami kecil, lalu dengan load seperti sekarang itu kok sudah mau, kayaknya baru kemarin streaming, kok sudah mau streaming lagi ya begitu. Ya. Sehingga akhirnya ya sudah itu bisnis as usual akhirnya, tidak memikirkan bagaimana ini bisa berkreasi. Ya kedepannya memang saya memang memikirkan untuk mengembangkan orang-orang yang bisa join di multimedia lebih banyak lagi, tapi masalahnya sekarang ini tidak bisa karena masa pandemi ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa diajak karena resiko tertularnya kan besar. Saya nggak berani untuk ngajak orang-orang begitu. Iya, oke. Kalau Pak Johan, gimana tim multimedia di sana? Apakah memang ada rolling tugasnya atau memang orang-orangnya itu aja? Biasanya tim kecil aja atau mungkin supaya nggak kecapean atau kelelahan? Kalau di ibadah offline mungkin tugasnya masih lebih ringan ya, karena paling siapin slide-slide lagu atau apa. Kalau sekarang kan dari awal sampai akhir. Apakah memang ada tugas-tugas yang di rolling atau apa? Pengaturannya sekarang ini?
ini kalau setahu saya ya Bu, setahu saya memang kan tim multimedia kami ada dua tim, yang satu yang di belakang layar itu yang bagian editing kayak untuk ibadah anak itu kan masih menggunakan editing juga. Itu ada tim yang memang di belakang layar yang menyiapkan ibadah online anak. Tapi kalau untuk ibadah umum memang eh, kecenderungannya gini, karena teman-teman multimedia ini punya semangat yang sama, punya passion yang juga sama. Anak saya pun juga baru beberapa minggu ini gabung. Mereka punya passion yang sama gitu. Karena itu ya akhirnya setiap minggu mereka muncul di gereja gitu. Orang-orang ini memang jadi orang-orang yang kemudian regular visitor di gereja gitu. Ya memang ada juga yang nggak setiap minggu datang ada, tapi ada teman-teman yang memang setiap minggu memang ada. Bahkan yang saya bersyukur di GKJ Bekasi Timur adalah anggota majelis yang mendampingi komisi multimedia itu setiap minggu juga datang untuk menemani. Jadi artinya teman-teman komisi ini bukan cuma sekedar melakukan tugas, tapi juga mereka, kalau orang Jawa bilang, mereka juga diemong, mereka juga diuwongke gitu ya, mereka dianggap sebagai anak atau sebagai teman, sebagai sahabat yang juga ditemani gitu. Itu sih yang saya rasakan kalau teman-teman sudah jadi satu komunitas Bu, yang mereka Iya. kemudian melayani dengan semangat yang luar biasa ya. Iya, oke. Berarti Pak Wawan tinggal nyari-nyari tambahan temen ya. Kalau Iya. sekarang masih. Ya, kalau Baik, soal Pak. terbatas, Nah, saya rasa di gereja lain juga gitu ya, terbatas personilnya itu ya pasti memang sama lah. pasti ada yang terbatas, ada yang memang sudah, ya mungkin kalau gereja-gereja yang sudah settle besar dan memang dari awal multimedianya sudah kelihatan ini ya, saya nggak bisa sebutkan, tapi ya maksudnya yang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, mungkin timnya banyak, tapi kalau untuk yang seperti saya, gereja saya juga sama sekali waktu awal-awal juga bahkan banyak jemaat yang masih setuju sebenarnya, karena mereka pikirkan apakah harus seperti itu gitu, apakah harus sampai seperti itu, jadi merasa bahwa itu satu hal yang dianggap ketakutan yang mungkin tidak masuk di keimanan ceritanya ya. Tapi kan mau nggak mau kita harus ikut peraturan pemerintah itu. Jadi kita ya mau tidak mau juga diikutin gitu loh. Nah, sekarang apakah ada trik khusus Pak Johan untuk membuat ibadah online itu lebih, maksudnya juga terasa khusyuk bagi orang-orang yang menonton? Apakah ada pembahasan-pembahasan khusus yang memang dibahas bersama supaya tidak terasa seperti nonton YouTube biasa gitu? Iya, itu memang trik yang memang perlu kita pikirkan ya. Kalau di jemaat kami lebih ke satu, dekorasi ruangan misalnya, itu juga didesain khusus. Misalnya sekarang ini kita lagi di masa Paskah, itu ada dekorasi khusus altar yang memang memberi simbol-simbol tertentu sehubungan dengan tema masa Paskahnya. Lalu juga biasanya selain dekorasi juga ini sih Bu, lebih ke musiknya sebenarnya ya. Berusaha untuk mengelola musik ibadah supaya lebih khusyuk ya, lebih kan kalau GKJ kan dan GKI juga lagu-lagunya lagu-lagu himne ya, bukan lagu-lagu populer. Jadi bagaimana mengemas musik itu supaya lebih lebih masuklah dalam suasana ibadahnya. Kemarin juga waktu pas Rabu Abu ya, bulan Februari itu memang dalam ibadah juga ada unsur-unsur teatrikal juga, ada semacam aksi teatrikal. Kemudian juga kemarin waktu ibadah Jumat Agung, waktu ibadah Sabtu Sunyi memang ada unsur-unsur teater yang dimasukkan. Itu barangkali tambahan-tambahan yang bisa dimasukkan ke ibadah supaya orang lebih masuk ya, karena kita sadar di rumah warga jemaat kan yang dihadapi bukan lagi mimbar, bukan lagi altar, tapi yang dihadapi mereka kan TV atau gadget atau laptop gitu ya. Jadi
bagaimana mengajak mereka untuk stay fokus di situ itu memang tantangan ya. Nah, Ya, mungkin betul. di gereja lain ada trik, mungkin Klaten ada trik, kita bisa belajar juga Gimana nih. Pak Wawan? Pak Wawan bagaimana? Iya, kira-kira sama juga ya. Tapi begini ya, kusuk itu kan dalam arti tipe spiritualitas tertentu aja kan. Ada orang yang punya jenis spiritualitas yang memang ibadahnya itu harus tenang, menyentuh hati, kemudian Iya. mungkin perlu nangis-nangis dan sebagainya. Kalau tipe spiritualitas saya itu beda, saya itu aktivis, nggak bisa diem gitu loh. Kusuk seperti apa yang saya Ya. butuhkan, nggak seperti itu. Misalnya ini contohnya kalau ketika terjadi gempa begitu, yang di samping mereka ibadah di gereja di ibadah, saya di pastorinya itu ngumpulin baju-baju bekas untuk saya bagikan, itu ibadah saya. Jadi maksud saya itu ibadah itu jangan dibatasi hanya ibadah 50-60 menit streaming. Ibadah itu adalah the whole life, seluruh hidup kita. Nah, bagaimana gereja itu memikirkan kebutuhan spiritualitas warganya, jemaatnya 24 jam sesuai dengan tipe-tipe mereka. Nah, itu kan juga pertanyaan berat ya. Ada yang memang tipenya dia thinker, pemikir, lalu ada juga tipe spiritualitas yang apa ya, musikal. Kalau disentuh dengan musik itu pasti langsung kena gitu. Tapi ada juga yang diajak berbuat sesuatu itu baru dia mengalami perubahan itu. Ada beberapa orang itu yang saya ajak ke daerah bencana begitu, pulang dari daerah bencana itu mereka mengalami perubahan hidup. Nah, saya kira kita jangan hanya membatasi ibadah itu hanya 60 menit itu, karena itu sangat dampaknya itu sangat kecil menurut saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin yang perlu saya sampaikan adalah digital church atau gereja yang digital itu bukan sekedar mendigitalkan ibadah, tapi gereja itu adalah sebuah sistem dan di sana itu ada big data. Digital itu kan data, soal data. Bagaimana misalnya kami sudah memikirkan lama sekali, itu gereja itu memiliki sistem data keanggotaan, jadi begitu jemaat masuk, itu langsung terekam dia ibadah jam berapa, kemudian perilakunya itu ada di dalam database kami, sehingga kalau misalnya dia 5 kali nggak ibadah, kita tanya ada masalah apa, mungkin sakit atau apa. Lalu misalnya kalau di GKI itu kalau saya mau ikut ibadah perjamuan kudus di gereja lain, di GKI lain itu akan mengirim surat kepada kami, Purnawan Kristanto mengikuti perjamuan kudus di GKI ini gitu kan, kirim surat. Lah itu kan menurut saya kurang praktis. Jadi misalnya kalau sudah gerejanya sudah terintegrasi, misalnya ada GKI gitu ya, saya keanggotanya nomor sekian, begitu masuk ke GKI Kuitang, ikut perjamuan kudus di sana, itu otomatis langsung dimention ke GKI Klaten bahwa saya ikut ibadah di GKI Kuitang, sehingga gereja itu bisa mengetahui keadaan warganya, tidak bolos. Itu untuk lalu kan misalnya yang lebih praktis, misalnya golongan darah saya B, ada orang mengalami kecelakaan. Kalau zaman sekarang ada kecelakaan butuh golongan darah B kan, siapa lewat WA kan, siapa yang golongan darahnya B mau mendonorkan gitu kan. Nah kalau kita punya sistem digital di gereja ini, golongan darahnya B begitu, langsung muncul siapa yang golongan darah B, langsung dihubungi, mau mendonorkan darah enggak. Itu kan hitungan detik untuk mendonasi itu, mendonorkan darah itu nyawa kan. Nah kalau cuma sekedar kirim-kirim diviralkan, mungkin orangnya sudah mati baru ada orang mau mendonorkan. Tapi kalau ada data yang cukup lengkap begitu, oh ini yang ya langsung mau nggak donor, nah gitu loh. Jadi lebih luas lagi sebenarnya gereja digital itu, bukan sekedar memindahkan gereja dari memindahkan visual gereja, audiovisual gereja. Gitu. Menarik sih Pak Wawan. Jadi saya juga sedikit terbuka ya. Jadi digitalisasi gereja itu bukan berarti hanya ibadah aja ya.
Dan Oh ibadah pun iya, kan tadi menurut apa tadi yang sudah kita bahas itu harus mencakup semuanya. Ada yang memang ya apa ya memang bisa kusuk, ada juga yang memang harus ikut langsung terjun langsung dan memang gereja juga mau nggak mau harus antisipasi itu ya lewat digital entah bagaimana caranya juga. Kalau Pak Wawan gimana? Jadi maksudnya kalau acara-acara live gitu berarti Bapak ikut dong ya kalau misalnya itu. Ya saya anggap itu sebagai ibadah saya kan. Oh iya, ya, Kalau memang sukanya gitu ya. lah misalnya pun saya nggak ikut nyanyi, nggak ikut berdiri kalau di GKI gitu. Harus berdiri, harus Ya, ya, memberi ya. apa itu saya anggap bahwa kerja saya sebagai petugas di multimedia itu adalah ibadah saya. Jadi Ya. ibadah itu jangan hanya dilihat seperti orang yang duduk di depan gadget lalu eh, mendengarkan mengikuti nyanyi tata kemudian liturgi ya. mengikuti itu kita liturgi. Nah itu perlu diperluas kalau saya itu Betul. ibadah saya itu ketika saya menjadi petugas streaming itu ibadah. Iya, betul, 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 betul. Kalau yang untuk tadi database segala macam juga benar sih, karena itu kan apa ya kita nggak bisa karena sekolah aja sudah melakukan hal seperti itu, beberapa institusi pun begitu dan memang sepertinya memang harus saya nggak tahu apakah gereja lain ada yang begitu, mungkin ada yang sudah cukup stabil, tapi kalau yang saya tahu juga jaringan gereja-gereja saya kayaknya belum terintegrasi. Jadi ini mungkin bisa jadi satu pemahaman tersendiri bahwa kita jangan fokus kepada ibadah di YouTube gitu aja ya, tapi masih banyak hal yang bisa dikembangkan ya berarti ya dari peran teknologi digital ya untuk ke pertumbuhan rohani. Kalau dari Pak Johan gimana Pak? Ada tambahan-tambahan nggak? Misalnya apa yang harus diperhatikan dari kegiatan online ini? Apa ada yang lain selain ibadah juga yang disorot dari gereja, kegiatan-kegiatan gereja? Oh iya, kalau di GKJ Bekasi Timur memang ibadah online itu hanya salah satu unsur dari kegiatan gereja di masa pandemi. Sebenarnya kalau boleh dibilang kegiatan gereja di masa pandemi ini kami berporos di dua hal sebenarnya, yaitu peribadahan dan satu lagi diakonia. Karena ini sangat penting ya dua-duanya ya di masa pandemi. Untuk ibadah memang bentuk-bentuk ibadah yang kami lakukan ya tentu saja ibadah online dan saat ini memang kami menggunakan streaming lewat YouTube begitu meskipun kami juga sebenarnya berpikir juga tadi Ibu Feni sudah bilang ibadah online via YouTube ini ada juga kelemahannya karena berisiko menjadikan umat sebagai penonton begitu ya bukan lagi tidak sepenuhnya menjadi umat tapi jadi penonton tapi is okay lah di sekarang ini yang bisa kita lakukan ini ya wes itu yang kita kerjakan gitu ya. Lalu juga di kelompok-kelompok tentu saja pembinaan juga dilakukan lewat virtual meeting itu sudah pasti begitu. Uh, yang kalau kegiatan-kegiatan lain yang coba kami lakukan di masa pandemi sebenarnya tidak harus selalu digital begitu, tapi tentu saja ini didukung dengan sistem informasi juga. Artinya selalu ada kaitannya dengan digital juga. Misalnya di masa awal pandemi dulu kami justru belajar dari Pak Purnawan, sudah dari Pak Wawan sebenarnya ketika DKI Klaten bikin hand sanitizer, masih ingat ya Pak Wawan ya, terus kami juga ikut belajar bikin itu lalu bikin masker sehingga kami tuh bisa menjangkau sekian puluh ribu orang begitu, membuat sekian puluh ribu botol hand sanitizer, sekian puluh ribu masker, kemudian juga face shield begitu. Bukan hanya untuk warga jemaat tapi juga warga masyarakat di sekitar gereja, bahkan dari Polres Bekasi juga kami bantu, dari beberapa rumah sakit di Bekasi juga kami juga support begitu. Itu menjadi menjadi satu bentuk spiritualitas yang tadi Pak Wawan sempat bilang ya, bentuk spiritualitas yang juga sebenarnya itu bentuk ibadah dari umat kita. Ada umat kita yang memang ibadahnya bukan ibadah yang serak buat dia, bukan yang jenis ibadah liturgis. Dia sih ikut ibadah liturgis begitu, tapi dia menemukan Tuhan ketika dia misalnya ikut bikin masker, dia ikut
dia merasa dekat dengan Tuhan ketika dia menolong, datang ke yayasan, kemudian memberikan bantuan gitu. Kemudian juga di masa pandemi ini Bu Femi, yang kami baru belajar itu sejak bulan Mei adalah kami mulai menggerakkan pemberdayaan ekonomi jemaat. Jadi kami mengerahkan potensi-potensi warga jemaat untuk kalau kami yang sudah jalan cukup baik itu kuliner ya, teman-teman bisa bikin makanan, lalu kami dari tim di gereja ada tim khusus untuk juga membantu memasarkan itu begitu. Dan ini semua tadi juga disupport oleh sistem informasi kami. Begitu juga sejak bulan Oktober kemarin 2020 kami membentuk gugus tugas COVID-19, dan beberapa teman ini juga luar biasa pelayanannya. Mereka mulai dari memberikan pendampingan untuk warga dan keluarga yang terkonfirmasi positif, membantu menyapa mereka, menenangkan mereka, memonitor kondisi mereka day to day begitu, membantu rapid test ketika masih rapid yang antibody sampai sekarang rapid antigen, itu juga teman-teman terjun menolong mereka. Lalu juga banyak hal ya, memberikan bantuan desinfektan dan lain-lain. Bahkan memantau sampai kondisi mereka day to day gimana, apakah sudah sembuh, hasil PCR-nya gimana Bapak Ibu, sudah negatif belum. Lalu kami juga menginformasikan ke komisi doa supaya mereka juga didoakan, menginformasikan ke pengurus kelompok juga supaya warga jemaat bersama-sama mendoakan. Ada banyak sebenarnya pelayanan-pelayanan yang bisa secara kreatif kita lakukan. Terakhir yang kami lakukan, kami coba jalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk membantu lansia kami yang belum terjangkau vaksin. Karena kan tidak semua mereka punya akses untuk bisa daftar, tidak semua mereka mampu untuk bisa mengurus ini itu gitu. Mereka perlu didampingi, dan itu kemarin kami mendampingi beberapa dari mereka. Lalu juga kami juga minta tolong Dinkes Bekasi untuk juga bisa membantu vaksinasi untuk selain pendeta juga anggota majelis dan pekerja dan pelayan gereja. Jadi Pak Wawan itu kalau komisi multimedianya bisa tuh Pak diajukan untuk bisa vaksinasi, saya kira. Lalu ini Bu, sekarang kami juga dari tim ini ya, tim kesenian lagi bergerak untuk bikin semacam live music gitu. Kenapa ini yang kami pilih? Karena ini bisa membantu menghubungkan warga jemaat. Jadi ada semacam konser begitu, tapi dilakukan online konser. Kemudian warga jemaat bisa mengikuti lewat YouTube. Nanti mereka bisa kirim-kirim pesan, mereka juga bisa memberikan donasi, mereka juga bisa saling menyapa. Ini bentuk-bentuk pelayanan yang sebenarnya kreatif dan bisa dilakukan lah di masa pandemi. Kita belajar banyak hal justru di masa pandemi ini. Betul. Bergereja dengan cara baru ya. Iya, betul. Jadi komunikasi tetap tidak berhenti ya Pak ya, karena justru teknologi, saya melihat begini, tadi kondisi pandemi ini kan saat masuk tahun 2020 itu sebenarnya kita bisa syukuri karena semua kondisi teknologi itu sudah sangat siap pada saat itu. Ini mungkin kalau terjadi 10 tahun yang lalu mungkin akan lebih kita nggak tahu mesti gimana. Banyak sekarang juga, ya. Iya. Sekarang semua di saat semua udah mulai pakai medsos, udah belajar, bahkan yang tua-tua udah pakai WA segala macam, terjadi kondisi seperti ini. Dan akhirnya akhirnya mereka masih bisa, kita saling berkomunikasi masih bisa. Bahkan yang saya lihat ya kondisi kayak kita nih Pak ya, kita walaupun tidak saling kenal awalnya ya, tapi kita ternyata bisa saling saling sharing ya, padahal kita nggak satu kota. Hal yang agak absurd, nggak pernah ketemu malah agak absurd, tapi ternyata bisa gitu ya, bisa
kita Iya. bisa saling Betul. mendukung, memotivasi gitu. Nah, Iya. kalau saya juga lihat memang ada beberapa yang masih menganggap apa komunikasi dalam bentuk teknologi seperti WA atau apa itu masih menganggap hal yang tidak nyaman gitu untuk berdiskusi atau berkomunikasi di grup gitu loh. Tapi ya saya nggak tahu apakah sudah ada banyak perubahan. Cuman saya tetap merasa bahwa ada beberapa yang akhirnya komunikasinya sedikit terhenti karena masalah online gini. Jadi ada beberapa yang ini saya sharing aja. Jadi ada beberapa yang akhirnya tetap berharap bahwa karena saya lihat memang masih ada gereja-gereja kecil yang mereka sekarang tetap ibadahnya tetap muka walaupun ya dalam kondisi kita tetap harus sebenarnya online tetapi memaksakan diri tetap muka supaya dengan alasan bahwa nggak srek kalau online itu banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dibuat atau apa. Tapi mudah-mudahan dengan Pak Johan dan Pak Wawan ada di sini supaya lebih terlihat lagi bagaimana bahwa sebenarnya pelayanan di bidang digital multimedia seperti ini atau digital teknologi yang di gereja itu justru bisa memperluas ya jangkauan pelayanan kita. Itu kalau menurut saya sih, tapi saya juga belajar dari komentar-komentar dari pendapat-pendapat Pak Wawan dengan Pak Johan gitu loh. Nah, Pak Wawan gimana kalau di gerejanya sekarang ada kegiatan-kegiatan yang biasanya nggak dilakukan sebelumnya gitu, yang seperti tadi Pak Johan gitu kan, ada jualan makanan atau mungkin dulu gengsi, saya nggak tahu ya, apakah dulu jualan gengsi kalau bisa online. Gimana Pak Wawan di jemaat tempat Pak Wawan? Jadi apakah ada transformasi nih beberapa kegiatan yang dulu nggak ada, tapi sekarang gara-gara online jadi ada? Ya itu termasuk yang paling nyata gitu. Kalau dulu orang mau jualan di grup WA aja masih gengsi gitu ya. Sekarang dan kalau dulu di grup WA memang saya adminnya ya, itu memang saya larang orang jualan gitu. Tapi justru harus pada masa maksud saya supaya tidak terlalu crowded gini, supaya grup ini memang fokus di informasi seputar gereja gitu. Tapi setelah pada pandemi ini justru saya ajak mereka, saya dorong mereka untuk posting atau berpromosi di grup WA gereja, karena kita bisa saling menolong. Lalu juga kalau bisa lebih dekat, kenapa harus beli yang lebih jauh begitu? Karena ini kan juga jejak karbonnya lebih pendek. Kalau bisa beli di antara sesama gitu kan, kita bisa memperpendek rantai karbonnya. Sehingga kita justru sekarang bisa tahu yang jualan itu yang sana gitu kan, tinggal order aja. Kalau saya dulu kan perlu ke toko, harus ke toko untuk untuk membeli sesuatu kan. Kalau ke toko berarti saya harus jalan, naik sepeda motor, atau mungkin ada usaha-usaha lain untuk parkirnya bayar begitu. Tapi kan sekarang ada toko yang mereka mau mengantarkan, jadi saya tidak perlu repot-repot dan waktunya bisa lebih enak begitu, lebih bisa dipakai untuk hal-hal yang lain gitu ya. Itu kalau dari sisi ya secara lebih perubahan tidak sedrastis yang dilakukan oleh GKJ Bekasi sih, karena kami gereja kecil ya, di kota kecil begitu. Tapi menurut saya itu memang benar untuk peribadatan secara peribadatan hari Minggu itu nggak bisa digantikan secara online sebenarnya. Peribadatan itu ya fellowship itu harus ragawi, nggak bisa digantikan sampai sekarang itu. Pertemuan secara tatap muka, kemudian bisa melihat ekspresi dan mungkin mencium aroma tubuh teman gitu, itu nggak bisa digantikan oleh
teknologi, dan itu yang membentuk ikatan persekutuan. Yang namanya persekutuan tuh harus ragawi. Tapi memang untuk saat ini harus bersabar karena situasi yang memaksa kita harus online, dan itu harus dipahami. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan setelah pandemi ini berlalu bisa ragawi, boleh nggak ibadah ragawi? Kalau menurut saya wajib ibadah ragawi, nggak bisa digantikan online. Tetap bagaimanapun juga nggak bisa digantikan secara online, walaupun bisa memberi opsi untuk online. Misalnya untuk jemaat-jemaat yang sudah sakit, yang nggak mungkin ke gereja. Sebelum pandemi mereka justru malah tidak diurusi karena mereka nggak pernah ikut ibadah. Di gereja, misalnya dulu pernah saya usulkan di gereja itu ada akses untuk kursi roda begitu kan. Kursi roda supaya orang yang sakit itu bisa masuk ke gereja. Ada banyak gereja yang belum aksesibilitas pada difabel seperti itu belum banyak begitu kan. Nah, dulu banyak orang yang tidak bisa ke gereja karena kelemahan tubuh. Tapi sekarang dengan adanya ibadah online ini, mereka justru malah lebih terawat kerohaniannya. Karena bisa setidaknya bisa mengikuti ibadah yang mereka rindukan selama bertahun-tahun selama ini gitu. Jadi bisa menjadi pelengkap dari ibadah. Kalau nanti sudah selesai ya pandemi ini, ibadah online itu bisa menjadi pelengkap ibadah, tapi tidak bisa menjadi pengganti ibadah ragawi. Betul, betul. Begitu. Iya, iya. Jadi kalau menurut Pak Johan, unsur apa yang kemarin kan kita ada satu quote ya, saya lupa tuh quote-nya apa yang Bapak tulis. Ada hal-hal yang penting walaupun kita ibadah online itu apa esensinya itu supaya kita tetap merasa bahwa ini apa seperti kita memang ibadah ragawi ya, itu apa yang harus kita perhatikan Pak sebagai jemaat? Iya Bu, jadi ibadah online ini kan sebenarnya sifatnya ad hoc ya. Sementara kita nggak bisa beribadah ragawi, kita beribadah online. Jadi ini sifatnya sementara dan ad hoc. Nanti ketika pandemi ini mereda, kemudian nanti pandemi ini selesai, memang ibadah ragawi itu tetap akan menjadi opsi utama. Sebenarnya nggak usah nunggu pandemi selesai. Sekarang pun sebenarnya seperti kami di GKJ Bekasi Timur, itu mulai minggu depan kami sudah kembali lagi ibadah ragawi lagi, tetapi tentu saja dengan pembatasan. Kami sudah beberapa kali, jadi on off gitu ya, ibadah ragawi, lalu karena kondisi pandemi memburuk, kami online lagi begitu, lalu onsite lagi. Nah ini kami mau mulai onsite lagi mulai minggu depan. Jadi itu memang nggak bisa tergantikan karena ada satu unsur yang menurut saya nggak mungkin bisa digantikan oleh konten digital. Tadi Pak Wawan sudah sebutkan sebetulnya, yaitu community. Saya bilangnya communion and community. Jadi dua hal ini sebenarnya nggak mungkin bisa digantikan dengan konten digital apapun begitu. Ketika kita menyebut gereja itu kan kita menyebut gereja itu orangnya begitu. Dan kalau kita bicara tentang persekutuan, kita bicara soal communion, kita bicara soal community, ya mau nggak mau memang perjumpaan ragawi itu sesuatu yang sangat penting. Bisa berjumpa face to face, bukan hanya dalam bentuk kalau Pak Joas, Pendeta Joas menyebut pakai istilahnya bukan hanya dalam bentuk avatar begitu ya. Ini kan yang saya lihat di layar saya ini kan avatarnya Bu Femi dan avatarnya Pak Wawan begitu. Iya, iya. Yang Bu Femi lihat juga avatar muka saya gitu. Tapi kita perlu berjumpa the real human gitu, the real person. Kita perlu memang berjumpa satu sama lain karena disitulah sebenarnya nilai gereja. Nah karena itu memang kita nggak bisa menggantikan secanggih apapun kita bisa memproduksi konten digital. Itu nggak akan bisa menggantikan real life relationship begitu ya. Saya pakai istilah nurturing relationship. Memupuk relasi itu nggak cukup hanya dengan digital. Kita bisa mengakalinya untuk sementara waktu dengan digital, tetapi kita nggak bisa terus-terusan menggunakan ini. Kita
nantinya kita akan harus kembali ke hakikat gereja yang sebenarnya, yaitu gereja sebagai tubuh Kristus, gereja sebagai persekutuan di antara orang-orang percaya. Itu harus dikembalikan ke sana memang. Sementara itu belum bisa, ya konten digital adalah pilihannya, dan selagi konten digital adalah pilihannya, mari kita belajar untuk memproduksi konten digital yang memang baik, bisa dinikmati, dan di satu sisi juga mengakali gimana caranya bisa tetap ada interaksi gitu. Kira-kira begitu, Bu Femi. Ya, oke. Bisa gini, Pak. Saya juga, maksudnya mungkin digital teknologi untuk mendukung gereja tetap bisa untuk mendukung, tapi khusus untuk ibadah tetap kita nggak bisa harus andalkan teknologi terus ya, hanya sebagai pelengkap. Tapi seperti yang tadi Pak Wawan bilang bahwa digitalized church itu kan bukan hanya ibadah saja tadi kan, tapi juga betul banget. Mendukung, kita punya sistem ya berarti ya, itu termasuk di dalam sistem bagaimana supaya kita terhubung satu sama lain dengan lebih mudah gitu ya. Ada ini juga sih sebenarnya, saya melihat, saya nggak tahu apakah memang ini momennya, entah, saya nggak berhubungan dengan ayat atau apa, teman saya mengambil beberapa kejadian yang sudah saya alami sendiri. Jadi karena ada ibadah online ini, ada beberapa teman-teman atau ya keluarga, dalam satu keluarga itu kan pasti ada satu dua yang kadang memang nggak ke gereja atau apa. Tapi berkat ada siaran online seperti ini, ada beberapa yang sangat terbantu. Jadi orang-orang yang memang nggak pernah dengar itu firman Tuhan segala macam mungkin, atau merasa bahwa bosan atau apa, mungkin juga tidak tertarik karena harus duduk, harus fokus atau apa, ada alasan seperti itu, akhirnya bisa mendengar dan tertarik gitu. Saya melihat ada beberapa orang yang akhirnya jadi lebih merasa bahwa kok jadi lebih dekat, lebih tahu firman Tuhan setelah melihat gereja itu ibadah online gitu loh. Tapi tetap ya Pak ya, kalau ya saya ada beberapa orang yang seperti itu, saya tahu, karena mereka belum tentu mau hadir di gereja ya. Tapi bukan berarti mereka itu tidak mau menerima keberadaan Tuhan. Saya tahu bahwa mereka juga mau menerima keberadaan Tuhan, tapi untuk ke gereja kayak berkumpul atau apa, mungkin mungkin ada beberapa hal yang membuat mereka mungkin masih enggan seperti itu. Tapi berkat ini, berkat ibadah online seperti ini, kadang-kadang kan speaker nyala, monitor nyala atau apa kan, jadi orang-orang yang mungkin di rumah lagi sambil masak atau mungkin ada yang di depan itu ikut mendengarkan, jadi agak nyangkut gitu, kadang-kadang malah berdiskusi gitu. Tapi saya ambil plus poinnya memang saya ambil di situ sih, bukan berarti juga ya tinggal bagaimana caranya orang-orang yang mungkin sudah mulai tertarik karena bisa memahami, merasa bahwa teknologi itu jadi memang ada gunanya untuk orang-orang yang menjangkau orang-orang yang masih enggan. Cuma saya belum tahu nanti aplikasinya kalau memang sudah harus kembali ke ibadah biasa ya gitu loh. Tapi kan seperti yang tadi Pak Wawan bilang, bisa jadi memang ibadah tetap dilakukan secara online, tapi ada offline-nya ya. Jadi maksudnya hanya untuk sebagai siaran langsung khusus untuk orang-orang yang memang ya tadi dalam tanda kutip itu memang orang-orang yang tidak bisa hadir di gereja itu ya. Jadi bisa menjangkau ke semua juga ya, berarti betul juga. Betul. Oke. Jadi di situ saya bersyukur karena ada beberapa anggota keluarga yang mungkin yang dulu kita susah untuk membuat mereka bareng gitu, pergi bersama bareng, tapi sekarang jadi bisa duduk bareng, kadang-kadang bisa sambil dengerin bareng gitu loh. Dan ya harapannya sih kalau saya tetap berharap bahwa memang ada ibadah yang memang kita tetap tatap muka, tapi tetap juga ada disiarkan secara online gitu.
Kayaknya itu akan terus ada, Bu Fen. Kayaknya sih itu Akan akan terus terus ya. ada ya. Jadi Kayaknya akan terus prediksinya, ada. memang begitu ya, model ibadah selanjutnya dua jenis ya yang diantisipasi ya, berarti tetap tatap muka dan Iya. online juga ada ya. Oke. Iya, Untuk melengkapi mereka yang nggak bisa ke gereja misalnya. Iya, iya, iya. betul. Sebenarnya kan ini dipercepat aja masa seperti ini. Pada masanya kita akan mengalami masa seperti ini. Masa disrupsi industri 4.0 itu kan memaksa kita untuk masuk dunia digital kan. Iya, Ini dipercepat dengan adanya pandemi. pandemi ya. Jadi kita itu sebenarnya akan tersapu oleh gelombang revolusi digital ini. Kapanpun, entah kapan begitu, tapi memang gelombangnya itu didorong datang lebih cepat, sehingga kita dipaksa walaupun tidak siap akhirnya masuk ke dunia ini. Jadi bukan berarti setelah pandemi ini lalu kabelnya digulung lagi, kameranya dimatikan, enggak. Ini akan berlanjut begitu. Cuma memang yang kalau ada resistensi itu datangnya dari digital imigran, bukan digital natif. Orang-orang yang dipaksa masuk ke dunia digital itu kan berarti harus belajar. Belajar itu tidak enak, lalu harus berubah itu susah begitu. Kemudian harus beradaptasi dengan situasi yang tidak enak, karena ini seperti kita diceburkan ke dalam kolam dan kita harus dipaksa belajar berenang. Tadinya saya nggak bisa berenang, tapi kita selalu mengingat, pelajaran balkon berenang itu harus menggerakkan kaki, gitu akhirnya ternyata bisa ya begitu. Ya itu kalau saya umpamakan begitu ya. Jadi kalau misalnya masih ada orang-orang yang resisten di dunia digital ini, itu karena ya itu tadi dia adalah orang-orang yang pendatang. Tapi coba tanya ke ini digital native, anak-anak kita yang lahir setelah tahun 2000, mereka antusias sekali dengan digital ini, revolusi digital ini, karena mereka kesehariannya begitu, mereka nggak akan protes, begitu loh. Jadi, nah sekarang adalah bagaimana kita mendampingi orang tua, bukan orang muda sebenarnya, orang tua untuk mereka bisa masuk ke dunia digital ini. Betul. Iya betul Bu Femi. Memang kelompok kalau bicara soal teori generasi yang klasik itu ya, kelompok baby boomers itu memang menjadi satu kelompok yang memang harus justru kita perhatikan, karena misalnya gini ya, mereka tuh jadi terus terang mereka jadi kelompok yang marginalized di masa pandemi ini. Satu, dari Kementerian Agama nggak mengizinkan mereka ke gereja. Di atas 59 tahun nggak bisa. Akhirnya mereka harus ibadah di rumah. Ibadah di rumah otomatis mereka harus belajar painfully, mereka harus belajar mengakses teknologi. Paling nggak bisa buka YouTube di gadgetnya. Kalau yang sudah biasa pakai gadget sih lumayan, tapi ada juga yang para lansia yang untuk membuka YouTube pun masih harus belajar. Itu satu. Virtual meeting pakai Google Meet atau maaf nyebut merek ya, nggak boleh ya. Jadi virtual meeting mereka juga harus belajar begitu ya, bagaimana mengoperasikan itu. Mereka menjadi kelompok yang memang terus terang sangat merindukan kapan ya ini semua akan kembali seperti dulu di old times. Ya memang akhirnya gereja memang harus juga belajar untuk merengkuh mereka yang ada di kelompok ini. Mereka dalam tanda kutip mereka termarginalkan oleh kondisi pandemi. Dan karena itu gereja perlu benar-benar punya sentuhan khusus bagaimana kita menyapa orang-orang senior-senior kita ini, mengajari mereka untuk ya oke lah sementara waktu harus pakai teknologi ya, mereka harus diajari mungkin bikin video tutorial yang sangat sederhana, atau mungkin ya bagaimana caranya begitu ya untuk mereka bisa juga belajar. Ini memang satu hal khusus yang perlu jadi perhatian gereja-gereja ya. Jangan sampai yang justru yang lansia ini malah merasa
merasa apa, orang Jawa merasa nelongso banget gitu ya, aku nggak bisa ke gereja, nggak bisa ikut apa persekutuan doa, nggak bisa, waduh kasihan sekali memang. Ya Tapi apalagi layarnya Iya, kecil. iya. Layarnya kecil iya, banget. jadi ya memang kita harus memberi perhatian khusus ya. Kalau Rasul Paulus bilang kalau bagian-bagian tubuh itu ada yang kuat, ada yang paling lemah. Kalau misalnya ini disebut dalam tanda kutip yang lemah, justru kita harus memberi perhatian pada yang paling lemah kan. Saya kira gitu ya. Iya. Ya, mungkin juga generasi mudanya yang ada di sekitar itu mungkin juga harus apa ya, maksudnya ada sedikit, bukan ada sedikit, ya harus coba memahami, dan kalau bisa ya ngajarin sih ya memang, Iya, karena betul. ada beberapa keluarga yang saya tahu memang udah sepuh orang tuanya ya, akhirnya anak-anaknya yang bela-belain datang Mm-mm. ke sana, Mm-mm. ya bela-belain datang, bela-belain setting tempat Iya, supaya betul. bisa ibadah bareng gitu. Jadi tidak dibiarkan mungkin handphonenya atau apa, mereka juga tidak tahu harus bagaimana gitu loh. Iya. Iya Kalau lagi betul. meeting ini, gimana caranya ngidupkan mikrofonnya gitu ya? Gimana caranya matikan? Nah, ya memang perlu perhatian khusus sampai sedetail itu. Betul. Iya, Iya, betul. iya betul betul. Tapi ya itu ya. eh, saya lihat kalau yang mau belajar ya memang benar-benar akhirnya mereka bisa menikmati sih ya. Tinggal Ya. yang mereka ini yang memang kita harus perhatikan khusus untuk orang-orang, khususnya kalau kota besar mungkin nggak ada terlalu masalah kalau kota besar, tapi justru yang kecil-kecil ini nih, yang di daerah-daerah yang sinyal saja sulit, ya lihat YouTube juga nggak segampang kita mungkin yang Ya. ada di kota ibu kota atau kota-kota kabupaten yang mungkin masih cukup stabil ininya ya untuk akses internet. Ini ada komentar dari Shirley, benar sekali Pak, kita harus menemani para senior untuk beradaptasi dengan digital ya, karena orang tuanya beliau juga sudah tua, waktu harus ikut ibadah online kayaknya juga bingung tuh. Terus PA harus pakai Zoom, ya kalau nggak salah kan PA pakai Zoom ya, ada beberapa gereja gitu tuh. Harus tahu bagaimana installnya, bukanya, terus isi loginnya itu nggak gampang kalau buat orang tua sih sebenarnya ya, karena angka-angka gitu nggak, karena kita aja suka salah gitu loh, apalagi mereka gitu. Ya, join audio aja tricky loh, itu susah itu join audio lalu unmute, lalu bagian unmute, ya, lalu videonya gitu. Iya. Paling ya kita memang harus memberi pengertian kepada mereka. Sebenarnya banyak sekali pilihan-pilihan tontonan digital yang menarik. Apalagi sekarang media sosial itu tempat kita ini kan ya, maksudnya mengungkapkan semua, bisa belajar dari sana atau apa juga, TikTok apalagi. Tapi saya lihat sekarang banyak orang tua profesional ya, bikin account di sana, bahkan mereka berbagi gitu. Jadi ya di satu sisi bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang memang belum mengenal tentang pemberitaan firman Tuhan, itu plus poinnya sih ya. Oke, makasih ya Pak Johan ya Pak Wawan untuk waktunya yang sudah diberikan. Saya rasa sih semua yang sudah mau saya tanyakan sudah ada semua. Ada tambahan-tambahan nggak? Mungkin Pak Johan atau Pak Wawan ada mau sampaikan sesuatu lagi? Iya, mungkin Pak Johan memberi berkat. Memberi berkat. Enggak Bu, ini Bu, apa namanya? Ya memang digitalized church memang tidak hanya bicara soal ibadah kali ya. Itu yang satu poin yang penting ya. Tapi juga kita perlu melihat bagaimana kehidupan bergereja ini kita bangun di masa pandemi ini. Tentu saja teknologi digital itu satu berkah yang memang perlu kita syukuri dan justru perlu dimanfaatkan juga. Gereja jangan juga anti dengan teknologi digital, tapi justru harus memanfaatkan itu sebaik mungkin untuk melayani warga jemaat dan melayani masyarakat juga. Yang tadi disebutkan Pak Wawan tentang sistem informasi gereja, itu pengalaman kami di GKJ Bekasi Timur itu sangat penting
untuk mendukung gereja kami sampai membuat sistem informasi khusus web-based yang memang dikerjakan dengan serius dan di-maintain dengan lumayan serius, sehingga ketika tadi Pak Wawan bilang ada kecelakaan, warga jemaat butuh bantuan golongan darah misalnya, kalau di aplikasi kami sudah kelihatan, ada warga golongan darah O, warga golongan darah A, golongan darah B, itu sudah kelihatan dan bisa diakses gitu. Buat saya sendiri pendeta senang sekali kalau ada gini, karena kalau mau kunjungan gitu saya bisa ada bahan obrolan, misalnya tahu dia asalnya dari daerah mana, dulu baptisnya di GKJ mana, di CD-nya di gereja mana. Jadi ketika kunjungan saya bisa tanya, Pak sudah lama kapan mudik ke Klaten misalnya. Tadinya saya nggak tahu dia asal Klaten nih, tapi karena adanya sistem informasi, adanya data, maka kita bisa lebih kenal dengan warga jemaat kita, dan itu perlu dimanfaatkan betul oleh gereja. Jadi benar bahwa digitalized church itu mau nggak mau kita akan mengarah ke sana. Tentu saja tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi juga dalam begitu banyak aspek kehidupan bergereja. Support dari teknologi digital ini sangat dibutuhkan. Saya kira itu Bu Femi yang bisa saya tambahin terakhir. Oke, Pak Wawan ada yang mau ditambahkan? Iya, kalau saya ingat 5 tahun sebelumnya, itu dunia digital itu pernah didemonisasi oleh gereja, disetan-setankan oleh gereja. Dan sekarang orang-orang yang menyetan-nyetankan gereja itu dengan bangganya mengonlinekan gereja, mengonlinekan ibadah mereka. Ada 66 lah, antikris lah. Saya bukan mengejek mereka, tapi maksudnya begini, itu karena mereka itu belum tahu. Biasanya orang itu membuat menyetan-nyetankan itu karena mereka tidak tahu itu makhluk apa, tidak mengetahui, sehingga karena tidak tahu akhirnya membuat kesimpulan itu ya seperti teori konspirasi tadi. Nah, sekarang kita mulai dibuka mata kita bahwa ini ada media yang revolusioner yang akan mempermudah tugas kita, dan ini wilayah-wilayah pelayanan baru yang menantang dan menggiurkan sebenarnya. Ya, betul. Jadi stop mendemonisasi digital, teknologi digital. Mari kita rengkuh, diajak berteman, dan kalau perlu gereja mulai membuat visi ke depannya dengan bagaimana bisa bermain di dunia digital ini. Karena seperti kata Femi tadi, konten-konten kita itu bisa masuk ke ruang-ruang privat yang tidak mungkin kita masuki dengan mengetuk pintu. Kita bisa memasukkan konten-konten kita itu sampai ke kamar tidur mereka. Kita kan nggak mungkin bertamu sampai ke kamar tidur mereka kan. Mereka itu bisa, dan itu diakses 24 jam. Konten itu bisa sampai ke kamar mandi mereka. Ke toilet mereka dibaca gitu kan. Nah, itu luar biasa. Itu peluang-peluang yang tidak mungkin dijangkau dengan cara-cara konvensional. Jadi ayo kita semangat, antusias sambut teknologi digital ini. Pak Wawan, dan jangan bikin demonisasi baru ya Pak ya. Apa itu? misalnya mendemonisasi vaksin gitu ya. Kamu vaksin dibilang antikris, karena vaksin akan mengubah gen kita gitu. Itu dari demonisasi yang satu ke demonisasi yang baru. Betul. Iya. Itu karena kita nggak tahu aja, karena kita nggak mau belajar, lalu akhirnya kita anggap itu sebagai iblis begitu. Ya, segala yang nggak kita ketahui jadi hantu ya. Dan jadi hantu. Jadi makasih ya Pak Johan dan Pak Wawan. Jadi saya juga dari digital ini saya juga memang ada beberapa yang bisa, yang sebenarnya orang memang nggak tahu tadi ya, tapi sebenarnya reveal itu sudah kelihatan. Seperti misalnya kan Tuhan Yesus mengatakan kita harus mengabarkan Injil sampai ke seluruh pelosok segala macam. Dulu kan kalau orang zaman dulu itu gimana caranya? Ya, apa kita harus pindah? Sedang sediakan misionaris di mana-mana segala macam. Dan sekarang kita baru kelihatan. Dengan cara seperti ini kita nggak usah ngapa-ngapain gitu. Kita di rumah saja ngomong di TikTok. Sambil rebahan. Sekarang banyak sekali kalau akun TikTok yang
tiba-tiba videonya tuh mendoakan orang. Setiap menit ada aja seperti itu. Jadi iya seperti itu. Jadi ya dari yang memang agak lebay, ada yang memang oke, ya kita nanti filter lagi. Memang sih harus difilter ya. Itu memang memang betul. kekurangan dari digital itu ya seperti itu. Kita harus banyak filter di pikirannya kita juga. Jangan Oke. mendemonisasi TikTok juga ya. Jangan dong. Tapi sebenarnya tuh hampir seperti itu. Tapi setelah TikTok mengubah dia punya strategi, ternyata Betul. saya lihat banyak sekali justru konten edukasi yang di TikTok itu jauh lebih banyak Bagus orang ya. daripada yang sekedar joget-joget. Itu justru udah mulai ditinggalin. Oke lah, saya rasa cukup. Terima kasih ya Pak Johan, Pak Wawan. Terima kasih buat Sama-sama, waktunya. Femi. Ya. Ini akan disiarkan di YouTube juga, nanti di IG Live juga nanti saya share dan mention Siap. ke semuanya. Oke, makasih. Thank you, selamat beristirahat, siap-siap untuk Iya. hari esok. Ya, terima Tetap kasih. sehat. Selamat, ya Tuhan Yesus Ya, memberkati. Tuhan berkati.